Halo semua. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait konsep manajemen pendidikan. Nah, sebelum membahas terkait konsep manajemen pendidikan, apa sih kepemimpinan itu? Nah, pemimpin merupakan seseorang yang bertugas mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan melalui visi yang telah dibuat. Nah, pemimpin ini memiliki peran untuk menggerakkan sumber daya manusia untuk melakukan kemampuannya dalam memotivasi dan mengarahkan kegiatan setiap orang yang ada. Lalu, apa sih manajemen pendidikan itu? Nah, manajemen pendidikan ini merupakan sebuah manajemen yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan organisasi dengan segala aspeknya agar dapat tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Di dalam fungsi perencanaan ini kita dapat merencanakan sebuah strategi pembelajaran, bagaimana kita dapat menyiapkan apa saja kegiatan-kegiatan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada fungsi organisasi atau pengorganisasian. Nah, di dalam hal ini kita dapat mengelompokkan macam-macam kegiatan yang sekiranya diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang ketiga ada fungsi manajemen aktuaris atau pelaksanaan. Di dalam hal ini kita dapat mengatur semua kegiatan anggota kelompok agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang terakhir ada fungsi manajemen pengawasan. Dalam hal ini kita dapat mengawasi segala kegiatan agar tepat kepada sasaran sehingga dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada macam-macam manajemen pendidikan. Yang pertama ada manajemen sarana prasarana. Nah, di dalam hal ini kita dapat bekerja sama dalam pendayagunaan sarana prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada manajemen personalia. Di dalam manajemen personalia ini kita dapat menyediakan sebuah kepemimpinan agar dapat mengarahkan kepada Pak karyawan di dalam sebuah pendidikan, lembaga pendidikan. Lalu yang ketiga ada manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan ini kita dapat menyiapkan berbagai hal atau menyediakan pelayanan yang sebaik mungkin, mulai dari penerimaan mahasiswa baru hingga anak tersebut selesai dari suatu lembaga tersebut. Lalu yang keempat ada manajemen kurikulum. Di dalam manajemen kurikulum ini kita dapat mengelola sebuah kurikulum secara kooperatif dan sistematik sehingga tercapai suatu tujuan kurikulum tersebut. Lalu yang kelima ada manajemen pembelajaran. Nah, di dalam sebuah manajemen pembelajaran ini kita dapat merencanakan, pengorganisasian dan mengendalikan bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Hal ini agar dapat tercapai suatu tujuan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Lalu yang keenam ada manajemen keuangan. Nah, di dalam manajemen keuangan ini kita dapat melakukan pengelolaan dan pengawasan sumber daya keuangan yang ada di lembaga sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen pemasaran. Nah, di dalam manajemen pemasaran ini kita dapat melakukan kerjasama dalam bidang fungsional. Nah, di dalam pendidikan juga kita dapat harus mengambil suatu keputusan ketika akan melakukan sebuah pemasaran. Dan yang terakhir yaitu manajemen hubungan masyarakat.
Di dalam manajemen ini kita dapat mengajak masyarakat agar memiliki keterikatan dalam mencapai suatu keputusan atau tujuan dalam sebuah pendidikan. Nah, dari kegiatan tersebut, di akhir sebuah pendidikan juga terdapat kegiatan monitoring, supervisi, dan evaluasi. Apa sih kegiatan monitoring itu? Nah, kegiatan monitoring ini yaitu sebuah kegiatan yang melakukan pemantauan dalam aspek dan tahapan penyelenggaraan di dalam sebuah pendidikan. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan apakah input atau sumber daya tersebut dapat berjalan secara optimal dan mengetahui apakah dapat menghasilkan output atau outcome yang sesuai dengan tujuan tersebut. Lalu selanjutnya ada kegiatan supervisi. Nah, di supervisi ini kegiatannya yaitu memberikan sebuah layanan kepada guru agar dapat melakukan sebuah perbaikan dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan agar meningkatkan sebuah kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada kegiatan evaluasi. Nah, di dalam kegiatan evaluasi ini kita dapat menilai apakah kegiatan tersebut efisien dan berguna untuk diterapkan. Lalu sesuai dengan apakah dapat digunakan sesuai dengan indikator-indikator yang telah dipaparkan atau telah dibuat. Nah, sekian pemaparan materi dari saya terkait konsep manajemen pendidikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.